Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para siswa-siswi semua. Kembali lagi bersama Pak Guru di sini untuk kelas baru kalian. Karena mengingat kalian sekarang sudah masuk ke tahap selanjutnya nih. Jika sebelumnya kita ketemu di kelas 10 dengan materi sejarah Indonesia. Namun untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan beberapa materi pokok mengenai pelajaran kita. Baik, sebelumnya untuk kita lanjutkan kembali, Pak Guru ingin sampaikan bahwa untuk kelas 11 kali ini Pak Guru tidak lagi mengampu sejarah Indonesia, namun saat ini Pak Guru mengampu sejarah peminatan. Untuk itu silakan teman-teman perhatikan beberapa bahasan materi kita pada pertemuan kali ini, karena mengingat ini merupakan pertemuan pertama di awal semester ganjil kita. Baik, untuk itu materi kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai proses berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Baik, untuk itu kita mulai saja pembahasan kita mengenai proses berkembang dan munculnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha. Pak Guru akan menguraikan dari agama Hindu terlebih dahulu sebagai sebuah pengantar awal kita pada pertemuan kali ini, bahwa agama Hindu ini merupakan agama yang awal kemunculannya itu muncul di kawasan India. Kenapa di India? Karena mengingat dia merupakan buah hasil dari sinkretis, ya. Sinkretisme yang notabene sinkretisme di sini adalah percampuran dua ras, ya. Percampuran dua ras atau dua budaya dari ras Arya dan ras Dravida, sehingga menghasilkan sinkretisme atau percampuran ras tersebut, yang nantinya kedua ras ini akan memunculkan peradaban baru, ya, memunculkan peradaban baru, memunculkan agama Hindu itu sendiri. Nah, tempat berlangsung atau munculnya agama Hindu itu sendiri itu awalnya lahir di kawasan Hindustan, ya, Sindhu. Sindhu dalam hal ini diadopsi dari kata sungai, ya, karena mengingat peradaban awal kehidupan manusia itu tidak lepas dari sumber air, ya. Nah, jadi di sini Hindu sendiri itu lahir di Hindustan, dan notabene di India, yang dimana nanti kata Hindu sendiri itu diadopsi dari kata sungai itu sendiri. Kemudian selanjutnya, kalau tadi kita ada percampuran dua ras. Nah, di agama Hindu kita kenal juga ada istilah, karena mengingat agama Hindu ini merupakan percampuran, ya, karena banyak dewa yang menjadi kepercayaan mereka berbeda dengan agama-agama lainnya. Ini yang membuat agama ini semakin istimewa, ya, dan keberadaannya. Nah, di sini agama Hindu kita adopsi atau kita kenal ada istilah politeisme. Apa itu politeisme? Politeisme ini adalah percaya banyak dewa, ya. Jadi ada persamaan di sini, ya. Ada kata lawannya dari politeisme itu. Apa lawan dari politeis? Lawan dari politeisme itu adalah monoteis, ya. Kalau kita kenal di agama, mungkin teman-teman yang beragama Muslim itu dia monoteisme, ya. Kalau yang Hindu itu politeisme, dia percaya akan banyak dewa, ya, itu politeisme. Nah, kemudian di politeisme ini Pak Guru akan memberikan contoh, misalkan dewa-dewa yang ada pada masyarakat Hindu pada umumnya, yaitu ada Agni, ada dewa Agni, kemudian ada Vayu, ada Prativi, dan ada Surya. Nah, kemudian Prativi di sini adalah dewa bumi.
Nah, kemudian ada Surya, dewa matahari. Ada Agni, dewa api. Dan ada Vayu, dewa angin. Nah, meskipun Pak Guru menguraikan hanya empat permasalahan saja, 4 contoh saja, namun masih banyak lagi dewa-dewa yang lain yang menjadi adopsi atau yang menjadi kepercayaan masyarakat Hindu yang ada di Indonesia maupun planet secara umumnya. Selanjutnya untuk Hindu Buddha, kita karena fokus lebih kepada agama Hindu terlebih dahulu. Di sini agama Hindu memiliki beberapa kitab, ya, beberapa kitab yang memang memiliki fungsi masing-masing, fungsi dan isinya masing-masing, ya. Nah, kemudian di antara beberapa kitab tersebut, Pak Guru akan uraikan karena di sini ada 4, ya, ada 4 kitab dalam agama Hindu. Ada Rigveda, ada Yajurveda, ada Samaweda, dan ada Atharvaveda, ya. Jadi ada 4. Bisa diulang kembali. Ada Rigveda, kemudian ada Yajurveda, ada Samaweda, dan ada Atharvaveda, ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa kitab dalam agama Hindu itu ada 4, ya. Ada 4, ada Rigveda, ada Yajur, ada Samaweda, dan ada Atharvaveda. Nah, Yajur di sini, Rigveda di sini, kitab Rigveda di sini merupakan kitab tertua dari Weda itu sendiri, ya, kitab tertua. Nah, kemudian baru kita berangsur kepada Yajurveda, ya. Kitab kedua ada Yajurveda, di mana isi dari Yajurveda ini dia berisi mengenai doa yang dibaca ketika perayaan upacara, ya. Itu mengenai Yajurveda, ada 2. Kemudian yang ketiga ada Samaweda. Nah, Samaweda ini isinya apa, Pak Guru? Isinya dari Samaweda ini adalah dia berisi mengenai pujian dan nyanyi-nyanyian, ya, yang biasa dilantunkan dalam setiap perayaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada Atharvaveda. Atharvaveda ini dia berisi mengenai mantra-mantra gaib, ya. Mantra-mantra gaib biasanya dilantunkan juga dalam setiap upacara. Jadi tergantung kebutuhan ibadah dari masyarakat Hindu itu sendiri. Kemudian selain ada mengenai kitab tadi, Pak Guru sudah uraikan tentang Hindu itu sendiri. Nah, yang membuatnya istimewa kembali ada istilah kasta dalam masyarakat Hindu, ya. Nah, istilah kasta ini sebenarnya sudah runtun, ya, sudah ada dari masa kerajaan pun sudah ada sebenarnya klaster atau klasifikasi masyarakat yang memang sudah berkembang, ya, dan tidak bisa kita hindarkan. Nah, di sini ada istilah kasta, ya. Kasta dalam masyarakat Hindu. Selain penguraian Hindu itu dari mana, politisme dan sinkretisme tadi, kita beranjak ke sistem kasta pada masyarakat Hindu. Baik, ada 4 kasta dalam masyarakat Hindu. Yang pertama ada kasta Brahmana. Kita kenali kasta Brahmana. Kemudian ada kasta Ksatria. Dan yang ketiga ada kasta Waisya, dan kasta yang terakhir ada kasta Sudra. Ada beberapa komponen sebenarnya yang menjadi bahasan kita di luar 4 kasta ini. Pak Guru ada beberapa, salah satu buku yang Pak Guru pernah baca, ada salah satu kasta yang dimana sebagai kasta tambahan atau kasta buangan di sini ada namanya kasta Parya, ya. Jadi tambahannya 5. Akan tetapi Parya ini jarang sekali digunakan karena ini merupakan salah satu kasta buangan dalam masyarakat Hindu itu sendiri. Nah, kemudian untuk keempat kasta ini coba kita uraikan kembali, di mana masing-masing kasta ini memiliki jabatan masing-masing, ya, berdasarkan pekerjaan
ya, berdasarkan pekerjaan dari golongan-golongan tersebut, ya. Contoh yang pertama, misalkan kasta Brahmana ini. Kasta Brahmana ini dihuni oleh para Brahma, ya. Para Brahma yang notabene pemuka-pemuka agama, ya. Itu diisi oleh para pemuka agama atau para Brahma. Nah, kemudian ada kasta yang kedua, ada kasta ksatria. Nah, kasta ksatria ini biasanya dihuni atau diisi oleh para bangsawan atau para pejabat pemerintahan. Itu untuk kasta yang kedua. Kemudian kasta yang ketiga. Kasta yang ketiga di sini ada kasta Waisya. Ya. Waisya ini biasanya diisi oleh para jawatan yang memiliki usaha dagang, ya, para pedagang biasanya. Untuk kasta Waisya. Kemudian kasta yang terakhir, ada kasta yang terakhir ini adalah merupakan jawatan yang diisi oleh mereka yang memiliki pekerjaan seperti buruh, ya. Itu yang mengisi jawatan pada kasta yang terakhir, yaitu kasta Sudra. Oke, baik Pak Guru, ulangi sekali lagi. Untuk kasta dalam masyarakat Hindu itu dikenal ada 4 kasta. Yang pertama Brahmana, yang diisi oleh para pemuka agama ataupun para Brahman. Yang kedua ada ksatria. Ksatria di sini diisi oleh para pejabat pemerintahan maupun para raja, para bangsawan, ya. Nah, kemudian ada kasta yang ketiga. Kasta yang ketiga di sini ada kasta Waisya, yaitu golongan para pedagang, ya. Dan yang terakhir ada kasta Sudra, yaitu golongan para buruh, ya. Dimana keempat kasta ini memang memiliki keistimewaan masing-masing dalam jawatan pekerjaan mereka, ya. Baik, untuk selanjutnya masalah Hindu kita cukupkan. Selanjutnya Pak Guru uraikan dengan agama Buddha, karena di sini pokok pembahasan kita mengenai sistem kebudayaan dan sistem agama dan kebudayaan pada masyarakat Hindu Buddha yang ada di Nusantara. Nanti akan menulai, ya, alur bagaimana proses berkembangnya Hindu Buddha di Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian untuk agama Buddha ini sebenarnya kelanjutan dari agama Hindu itu sendiri, karena kita ketahui bersama bahwa Hindu itu sendiri merupakan lahir di Pak Guru sampaikan tadi di Hindustan atau Sungai Indus, ya, sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, ini kelanjutan sebenarnya, rentetan dari munculnya agama Hindu itu sendiri, ya. Untuk agama Buddha mungkin adik-adik di sini atau para siswa sudah belajar juga di SMP mengenai Hindu Buddha itu sendiri. Namun di sini kita pendalaman kembali untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini bahwa agama Buddha merupakan kelanjutan dari agama Hindu itu sendiri. Baik, untuk berikutnya, kalau tadi Pak Guru sudah sampaikan mengenai sistem pada masyarakat Hindu, selanjutnya kita beralih ke sistem masyarakat Buddha atau sistem agama Buddha, ya. Untuk agama Buddha sendiri merupakan kelanjutan dari agama Hindu seperti yang Pak Guru jelaskan sebelumnya. Dia lahir dari Hindu itu sendiri, karena kita ketahui bersama dulu di salah satu tempat di India ada sebuah kerajaan yang dimana kerajaan ini memiliki seorang putra, ya, putra mahkota yang kita kenal sebagai Siddhartha Gautama. Siapa Siddhartha Gautama ini? Siddhartha Gautama merupakan putra dari Sudodana, putra dari Sudodana yang merupakan raja dari kerajaan Kapitala Wastu yang ada di Lumbini. Oke? Yang ada di Lumbini, yang nantinya ini yang akan menjadi cikal bakal
cikal bakal munculnya agama Buddha itu sendiri, ya. Nah, selanjutnya agama Buddha ini hampir sama juga dengan agama Hindu. Dia syarat akan makna dan filosofi, ya. Dia syarat akan makna dan filosofi, di mana makna dan filosofi di sini merupakan, kita ambil contoh pada masyarakat Buddha biasanya banyak kita temukan bunga seroja. Bunga seroja itu merupakan isyarat, ya, isyarat bahwa filosofinya seroja tersebut merupakan kelahiran dari Sang Buddha, ya. Nah, selanjutnya ada pipala, pohon pipala. Pipala ini merupakan ajaran dari agama Buddha itu sendiri, ya. Pokok ajaran dari agama Buddha itu diibaratkan sebagai pohon pipala tersebut karena dia mengaitkan satu sama lain, ya. Itu pohon pipala yang nantinya itu menjadi pokok ajaran dari agama Buddha sebagai makna syarat simbolis. Nah, kemudian ada stupa. Mungkin adik-adik atau para siswa sudah pernah berjalan-jalan ke luar kota mengunjungi candi. Biasanya ada candi yang bercorak Buddha, biasanya ada stupa. Nah, stupa di sini, ya, kita ambil contoh misalkan Borobudur, dia punya stupa induk di sana, ya. Nah, stupa itu dalam perspektif Buddha, ya, dalam perspektif agama Buddha merupakan simbol kematian, ya, simbol kematian. Nah, makanya kita balikkan kembali simbol ini. Kalau misalkan adik-adik siswa pernah mengunjungi Candi Borobudur, ada stupa induk di sana, dia kosong, ya. Nah, itu diibaratkan sudah tidak memikirkan ke dunia yang lagi, namun sudah sampai kepada nirwana atau surga itu sendiri. Nah, selanjutnya ada Dharma Duta, ya. Apa itu Dharma Duta? Dalam hal ini tentu masing-masing agama memiliki cara syiarnya masing-masing. Nah, akan tetapi dalam agama Buddha kita kenal ada istilah Dharma Duta. Dharma Duta itu adalah syiar, ya, syiar atau misi penyiaran dari agama Buddha itu sendiri. Oke, selanjutnya adapun tempat tempat suci, ya. Tempat suci hampir sama dengan rekan-rekan atau adik-adik yang beragama lain. Dalam hal ini pasti memiliki, setiap agama itu memiliki tempat-tempat yang dianggap sakral dan suci bagi penganutnya. Nah, begitupun agama Buddha, ya. Dalam hal ini ada beberapa tempat yang menjadi tempat sakral atau suci dari masyarakat Buddha itu sendiri. Salah satu yang misalkan ada Taman Lumbini. Nah, Taman Lumbini ini sekarang kita, kalau misalkan berkesempatan mungkin para siswa bisa main-main nih. Taman Lumbini ada di Nepal nih, ya. Nah, Taman Lumbini di sini merupakan tempat kelahiran dari Siddhartha Gautama tersebut, ya. Nah, kemudian setelah Taman Lumbini ini ada 4, ya, ada 4 tempat suci yang disakralkan oleh masyarakat Buddha. Yang pertama Taman Lumbini yang ada di Nepal. Kemudian yang kedua ada Bodh Gaya, ya. Bodh Gaya ini ada di mana? Bodh Gaya ini adalah tempat penerangan agung pertama kali, ya. Tempat pertama kali Sang Buddha menerima penerangan agung di sini, diangkat sebagai sebagai seorang Buddha, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Benares, ya. Benares di sini merupakan tempat pertama pengajaran dari agama Buddha itu sendiri. Dan yang terakhir ada Kucinegara. Kucinegara di sini merupakan tempat meninggalnya Sang Buddha, ya. Jadi 4 suci tersebut merupakan tempat sakral pada penganut Buddha. Oke, selanjutnya untuk pembahasan kita di agama Buddha, ya. Dalam agama Buddha juga ada yang kita kenal dengan istilah aliran, ya. Dalam aliran agama Buddha ini pembagiannya hanya 2 saja, yaitu ada Hinayana dan Mahayana. Di mana untuk Hinayana, ya, untuk Hinayana sendiri adalah di mana usaha meditasi itu menjadi penting dalam bagian untuk mendapatkan, untuk mencapai nirwana itu sendiri. Nah, kemudian untuk Hinayana
Hinayana itu didasarkan atas belas asih ya. Jadi perilaku manusia itu mempengaruhi nantinya apakah dia mampu tidak untuk mencapai nirwana itu sendiri. Untuk selanjutnya dalam agama Buddha juga, kalau tadi ada pembahasan mengenai beberapa tempat suci menurut penganut Buddha, kemudian ada aliran, dan ada juga mengenai Tridharma ya. Tridharma dalam perspektif Buddha ya. Nah, dalam Tridharma ini tentu penyebutannya saja ada tri ya. Tridharma yaitu 3 dharma kebaikan ya yang dia akan disampaikan. Yang pertama ada tentang Buddha, Dharma, dan Sangha, di mana Buddha itu sendiri itu mengerucut atau menjurus kepada Siddhartha sendiri. Kemudian ada Dharma. Dharma itu merupakan kewajiban bagi penganut agama Buddha. Dan yang ketiga ada Sangha. Sangha itu merupakan sebuah aturan yang mengikat bagi penganut Buddha itu sendiri. Nah, selanjutnya dalam proses kita pada kesempatan hari ini, tadi Pak Guru sudah sampaikan mengenai munculnya agama Buddha itu sendiri, kemudian tempat sucinya, ada aliran, ada Tridharma, dan yang terakhir ya dalam perspektif Buddha yang ingin Pak Guru uraikan di sini mengenai kitab suci ya. Kalau sebelumnya di agama Hindu itu ada berapa tadi, ada 4 kitab suci. Untuk agama Buddha ada istilah kitab suci ya. Masing-masing agama memiliki kitab suci. Contohnya dalam Islam ada kita kenal Al-Quran, kemudian di Hindu ada Weda, dan di Buddha pun ada ya. Kita kenal dengan istilah sebutan Tripitaka ya. Namanya Tripitaka, kitab suci agama Buddha itu Tripitaka. Nah, Tripitaka ini ada 3 ya, namanya juga Tri di depannya. Nah, yang pertama ada Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka ini merupakan aturan dalam agama Buddha. Dan yang kedua ada Sutta Pitaka. Sutta Pitaka merupakan dasar dalam pengajaran agama Buddha. Dan yang terakhir ada Abhidharma Pitaka ya. Ada Abhidharma Pitaka, biasanya berisi tentang filosofis ya. Seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, kedua agama ini merupakan makna simbolik atau filosofis itu begitu tinggi ya terhadap penggunaan lambang maupun nama yang mereka gunakan. Oke, itu pembahasan mengenai Hindu Buddha ya, Hindu Buddha pada para penganut Buddha, karena concern materi kita pada kesempatan hari ini membahas mengenai proses berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Untuk selanjutnya tentu kedua agama ini akan lebih etis ketika direkatkan dengan teori yang lebih kredibel ya, yang disampaikan oleh siapa? Yang nanti disampaikan oleh ahlinya sendiri ya. Ahlinya siapa saja nanti kita lihat ya. Sebab dalam proses berkembangnya agama Hindu maupun Buddha ini tentu tidak lepas dari peranan ilmu pengetahuan yang sampai saat ini masih eksis keberadaannya. Contohnya beberapa teori nanti akan kita kupas mengenai proses masuknya Hindu Buddha tersebut. Masing-masing akan kita sampaikan di materi ini. Baik, selanjutnya kalau tadi sudah kita bahas mengenai agama Hindu Buddha itu sendiri, dan yang terakhir nih, penjelasan terakhir dari Pak Guru mengenai teori masuk dan berkembangnya Hindu Buddha yang disampaikan oleh beberapa ya. Pak Guru sudah memilah para ahli yang kiranya kredibel dalam menyampaikan
sudut pandangnya masing-masing mengenai keberlangsungan maupun masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kita kenal dengan Zisi Van Leur. Van Leur ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha itu dibawa oleh para Brahman. Makanya sering dikatakan juga bahwa teori dari Van Leur ini merupakan teori Brahmana. Karena apa? Beliau mengemukakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa dan disiarkan oleh para Brahma itu sendiri, atau para pemuka agama. Itu teori yang pertama dari Van Leur. Nah, teori yang kedua itu kita tadi ada penjelasan dari Van Leur. Kemudian ada teori yang kedua. Teori yang kedua ini dari Van Bos, dari Bos dan Mukherjee. Nah, Mukherjee ini menyampaikan bahwa agama Hindu-Buddha itu tidak dibawa oleh Brahma, akan tetapi dibawa oleh para kesatria, para kesatria, para pemangku kebijakan, para pemangku pemerintahan. Dialah yang membawa agama Hindu-Buddha sehingga sampai ke Indonesia. Itu menurut Mukherjee dan Bos. Kalau tadi Van Leur menyatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha itu adalah para Brahma, kemudian Bos dan Mukherjee menyatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha itu adalah orang-orang dari kasta kesatria, para pemangku pemerintahan. Itu yang membawa ke Indonesia. Akan tetapi teori mereka juga dibantah kembali, oleh teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga ini teori siapa? Teori yang ketiga ini ada N.J. Crom. Nah, Crom menyatakan bahwa yang membawa agama atau syiar Hindu-Buddha ke Indonesia itu bukan para Brahma maupun para kesatria, akan tetapi mereka dibawa oleh para kaum pedagang dan buruh, yang sampai di Indonesia. Itu pernyataan dari Crom, N.J. Crom, itu pernyataan beliau untuk membandingkan teori yang disampaikan oleh Leur, Bos dan Mukherjee tersebut. Jadi teori yang disampaikan oleh Crom tersebut menyatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para pedagang dan para buruh, yaitu para Waisya dan para Sudra itu sendiri. Nah, itu ada 3 teori, menurut para ahli. Nah, secara nasional pun ada teori, ada teori secara nasional, atau Pak Guru singkat di sini mengenai teori arus balik, Nah, karena disampaikan oleh orang-orang penduduk pribumi atau orang-orang Indonesia, mengenai proses arus balik tersebut, teori arus balik tersebut. Nah, mereka menyatakan bahwa sebenarnya ini merupakan timbal balik ketika masyarakat Indonesia berdagang ke India, mereka sembari mempelajari agama Hindu-Buddha di sana. Nah, begitupun sebaliknya ketika para pedagang India, para pedagang yang dari kawasan India itu datang ke Indonesia sembari tidak hanya berdagang, tetapi menyiarkan agama Hindu-Buddha itu sendiri. Itu menurut teori arus balik yang disampaikan oleh beberapa atau kita kenal sebagai teori nasional. Oke, baik, demikian penjelasan Pak Guru untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu bahagia. Yang paling terpenting, segala sesuatu ini pasti akan kita lewati secara bersama-sama, pasti akan bertemu di lain kesempatan. Semoga adik-adik atau para siswa semuanya di rumah selalu sehat dan bahagia selalu, Demikian penjelasan Pak Guru. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.